Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih membaca bab yang pertama, yakni berbicara tentang ikhlas menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan, baik itu secara zahir atau terang-terangan, ya, atau sembunyi-sembunyi. Ini adalah merupakan bab yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan membaca hadis, di mana sudah berlalu hadis-hadis yang kita baca, 3 hadis di antaranya. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membaca hadis yang keempat dan kelima, sesuai dengan waktu yang kita manfaatkan sampai qabla isya insyaallah ta'ala. Jamaah rahimani rahimakumullah, hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Artinya dari Abu Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqal. Artinya kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Kemudian beliau bersabda, innal madinati la rijalan masirtum masira. Artinya sesungguhnya di Madinah ini ada beberapa orang yang tidak ikut berperang. Ya, orang yang tidak ikut berperang. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Namun tidaklah kalian, maksudnya kalian di sini adalah yang ikut berperang. Ya, tidaklah kalian melewati jalan atau menyeberang lembah melainkan mereka senantiasa bersama kalian. Kemudian pada riwayat lain, illa syarikukum fil ajr. Ya. Disebutkan pada riwayat lain bahwa mereka itu
ya selalu menyertai kalian di dalam memperoleh pahala. Jadi di sini ada dua golongan, ya. Golongan yang pertama tentu tidak lain adalah golongan yang ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara golongan yang kedua, mereka tidak ikut berperang, akan tetapi karena mereka bukan adalah malas, bukan tidak mau, tetapi mereka kena uzur. Ya, uzur itu artinya adalah halangan. Ya, kalau dalam bahasa ini uzur dan ruksah itu kan berbeda artinya. Kalau uzur itu artinya adalah orang yang terhalang melakukan suatu ibadah, ya. Tentu di sini bukan karena dia sengaja, akan tetapi atas qadar Allah Taala. Ya, tapi kalau ruksah ya, atau ruksah, ruksah itu adalah keringanan. Boleh tidak mengerjakannya. Ya, kalau misalnya di bulan Ramadan katakan, ya, seseorang bersafar atau dia sebagai musafir, ya, dan di bulan Ramadan itu dua pilihan, ima dia boleh berpuasa atau tidak, diberi rukhsah, ya. Cuman hanya saja ketika bersama Rasulullah SAW ada sebagian di antara para sahabat, ya, mereka merasa tidak kuat untuk mengqadha ketika di luar bulan Ramadan. Ya, maka mereka dalam keadaan musafir mereka berpuasa. Sementara yang kedua, mereka kuat nanti untuk mengqadha di luar bulan Ramadan, mereka tidak berpuasa. Namun di antara mereka itu tidak saling mencela. Artinya adalah yang berpuasa dengan tidak berpuasa tidak ada yang mencela. Karena apa? Karena mereka diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, berarti hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Jamaah rahimani rahimakumullah. Dari hadis ini beberapa kata asing atau kosakata yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah kalimat fi ghazatin, ya, dalam suatu perperangan. Ya. Perperangan ini pada hadis yang mulia ini yang pertama ini tidak disebutkan perang apa, umum sifatnya. Namun nanti ditafsirkan di hadis berikutnya adalah, ya, nama perang itu disebutkan. Jadi fi ghazatin, dalam suatu perperangan. Ya, yang dimaksud adalah perang Tabuk, ya, karena ada penafsiran dari hadis, ya, berikutnya adalah dari hadis yang 4 ini ditafsirkan oleh hadis yang lain, hadis yang kelima. Ya. Nah, sementara kalimat syarikukum fil ajr, ya, artinya adalah mereka selalu menyertai kalian walaupun mereka tidak ikut berperang. Ya, tapi mereka sama dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian mereka tidak ikut berperang itu adalah bukan karena maunya mereka sendiri. Ya, akan tetapi qadarullah, mungkin sakit, mungkin ada uzur lain, ya. Namun dari niat mereka sebagaimana bab ini kita bahas, mereka mendapatkan pahala. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, ada niat baik, ada niat buruk. Kalau niat baik itu seseorang berniat belum dia kerjakan, ya, tetapi dia sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau dia sudah kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala beri mereka pahala 10 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang membawa suatu kebaikan, ya, maka mereka mendapatkan ganjaran 10 kali lipat yang semisalnya. Tapi bagaimana keadaannya ketika seseorang itu berniat untuk melakukan keburukan? Ya, ini ada perbedaannya. Apabila seseorang berniat untuk melakukan keburukan, apabila dia tidak jadi lakukan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena halangan sesuatu, ya. Kalau halangan sesuatu, misalnya dia berniat untuk berbuat baik, namun ketika mungkin diketahui, ya, dia batalkan. Kalau demikian tetap dia mendapatkan dosa. Tetapi, ya, apabila dia berniat kemudian dia kerjakan niat buruknya itu, maka dia diberikan sanksi, ya, cuma satu, ya,
dosa yang dia dapatkan. Jadi sangat berbeda sekali jamaah rahimani wa rahimahullah. Ini adalah merupakan suatu karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan di dalam orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang mulia ini kalimat aqwaman, Aqwaman itu adalah bentuk jamak, Ada yang bermaksud dalam beberapa orang, maksudnya adalah beberapa laki-laki. Jadi disebutkan di sini aqwam jamak dari kaumin, Tapi di sini dikategorikan adalah karena yang berperang itu bukanlah seorang muannas tetapi muzakkar. Makanya aqwam di sini, kaumin di sini disebutkan bahwa tentu orang laki-laki, dikhususkan untuk menerangkan jenis laki-laki. Hal ini tentu sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang 11. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun." Ada kata-kata di sini la yaskhar qaumun. Qaumun di sini adalah datang kata ini adalah dalam bentuk mufrad. Makanya disebutkan kaum ini itu bentuk mufrad, berlaku untuk kaum laki-laki, sementara aqwaman adalah bentuk jamak. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Artinya di sini adalah karena apa? Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Dan kemudian juga janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena apa? Boleh jadi perempuan yang berolok-olok itu adalah lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Nah, ini adalah merupakan akhlak apabila seseorang melakukan segala sesuatu jangan kita olok-olok mereka. Karena apa? Karena yang memberikan nilai kebaikan seseorang itu bukanlah kita, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang kedua nanti adalah merupakan penafsiran dalam hadis yang pertama. Karena hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, sementara hadis yang kedua diriwayatkan nanti oleh Anas bin Malik. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Jabir ini kalimat syi'bu di situ yang berarti adalah jalan-jalan yang mendaki yang menurun, yaitu disebut dengan jalan pergunungan. Di mana jalan-jalan yang terdapat di pergunungan, maka disebutkan syi'bun. Nah, kemudian al-wadi, kalau al-wadi itu jarak antara satu bukit dengan bukit, di bawahnya ada sungai di mana air mengalir, disebutkan di situ ada al-wadi, itu artinya adalah lembah. Dalam kata asing atau bahasa Arabnya disebutkan lembah. Nah, lembah itu adalah merupakan dataran rendah, di posisinya adalah di kaki gunung, dan kemudian biasanya dialiri oleh air-air yang mengalir di sana. Nah, kemudian di antara kosakata yang lain adalah kalimat uzur. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, bahwa uzur dalam artian di dalam syariat adalah yaitu seseorang dia ingin melakukan suatu kebaikan tetapi dia ada halangan, itu uzur namanya. Sementara rukhsah itu adalah keringanan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di antara kandungan hadis yang mulia ini atau faedah hadis yang mulia ini, yang pertama adalah ini derajat para mujahid, para mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah itulah di mana mereka berperang di jalan Allah, tentu nilainya adalah lebih tinggi daripada orang-orang yang duduk-duduk di rumah dan dia tidak ikut berperang sementara dia tidak memiliki uzur syar'i. Kalau tadi dikatakan adalah dua kaum yang ikut berperang dengan kaum yang tidak ikut berperang karena uzur, tetapi dia uzur maka diberikan dia nilai sama sebagai mujahid, tetapi tidak dengan orang-orang yang tidak mau ikut berperang, tidak ada alasan apapun. Maka yang demikian itu adalah tentu derajatnya di bawah seorang yang berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kandungan atau faedah hadis yang mulia ini yang kedua adalah bahwa orang-orang yang mempunyai alasan
ya, atau uzur di antaranya adalah orang-orang yang mungkin cacat fisiknya. Ya, seperti misalnya dia lemah fisiknya dan kemudian mungkin orang itu buta, ya. Dan kemudian juga orang itu sakit atau orang itu pincang yang tidak memiliki anggota tubuh lengkap. Ya, maka yang demikian itulah yang dikatakan ya, orang yang diberikan uzur untuk tidak ikut berperang. Ya. Kemudian diantaranya adalah faedah hadis yang mulia ini yang keempat, ya, orang-orang yang terhalang, ya, atau orang-orang yang berhalangan, namun tetap mereka berniat baik, berniat tulus untuk ikut berjihad, ya, mereka akan memperoleh bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti orang-orang yang berjihad secara langsung. Jadi orang yang pergi jihad secara langsung dengan orang yang berniat tetapi dia ada uzur, maka nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama. Tidak ada bedanya. Ya. Nah, kemudian jemaah rahimani rahimakumullah. Faedah yang lain yang kelima disebutkan dalam hadis yang mulia ini adalah bahwa menunjukkan ya hal yang demikian itu ya, orang yang ikut berperang dengan orang yang berniat dia ada uzur maka diberikan pahala. Ini adalah merupakan sesuatu dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Karena Rabb semata alam ini ya memudahkan penerapan ya ajaran Islam. Karena apa? Hukum dan manfaat seperti inilah yang disampaikan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 95 itu ini adalah merupakan perbedaan derajat antara orang yang ikut berperang dengan orang yang duduk-duduk ya tanpa ada alasan syar'inya atau uzur syar'inya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim." Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Artinya tidaklah sama orang-orang ya antara orang yang beriman yang duduk-duduk, ya duduk-duduk dalam artian itu adalah yang tidak ikut atau turut berperang tanpa mereka memiliki uzur, ya halangan, dan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, ya sangat jauh perbedaannya antara ya orang yang berjihad dengan orang yang tidak memiliki uzur tapi dia tidak ikut berperang, maka derajatnya tidak sama ya antara yang ikut berperang dengan yang tidak ikut berperang, kecuali kalau dia misalnya uzur syar'i atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau malas bukan kehendak Allah, kehendak seseorang ya, dia mengikuti hawa nafsu. Dia tidak mengerti bahwa bagaimana keutamaan seseorang itu apabila dia berjihad. Jamaah rahimani rahimakumullah. Selanjutnya kita baca hadis yang kelima ya. Hadis ini diriwayatkan Muslim dan hadis yang kelima ini adalah sebagaimana saya sebutkan bahwa di dalam hadis yang 4 tadi tidak diterangkan perang apa di situ. Ya, tetapi di hadis yang kedua ini di mana disebutkan sebelum saya sampaikan hadis yang kelima ini, tadi saya katakan ada 2 riwayat di antaranya dalam hadis yang nomor 4 ini. Yang pertama adalah riwayat Muslim. Sementara riwayat dari Al-Bukhari menyebutkan bahwa ya dari Anas bin Malik bercerita. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, ya dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, "Raja'na min ghazwatin Tabuk ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ya. Kata Anas bin Malik, kami kembali dari berperang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian waja'na min ghazwatin Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna aqwaman bil Madinah. Ya. Sesungguhnya ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah. Ya. Khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fi. Namun tidaklah kita menempuh jalan, maksudnya adalah orang yang menempuh jalan ini orang yang berperang, yang ikut turun langsung berperang ya. Tidaklah kita menempuh jalan di pergunungan
ya atau menyeberangi lembah-lembah, melainkan mereka senantiasa menyertai kita. Ya. Habasahumul uzur, ya. Hanya saja mereka terhalang, ya, karena mereka mendapatkan uzur. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, di hadis yang kedua ini, yang pertama hadis Bukhari, hadis Muslim, yang kedua Bukhari menyebutkan bahwa kalau tadi dikatakan perang, tidak sebutkan perang apa. Sementara di hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, langsung disebutkan, ya, yang dimaksud adalah perang Tabuk. Nah, selanjutnya kita akan baca hadis yang kelima. Ya, hadis yang kelima ini wa an Abi Yazid Ma'ni bani Yazid bani Al-Aqnasi radhiyallahu anhum, ya, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qal, artinya adalah dari Abu Yazid, ya, Abu Yazid, dari Abu Zaid, dari Abu Yazid Ma'an, ya, bin Yazid bin Al-Aqnas radhiyallahu an. Maksud di sini adalah dia Ma'an itu bapaknya Yazid dan kakeknya yang bernama Aqnas. Kemudian Yazid ini adalah salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia berkata, "Kana Abi Yazid akhraja dananiran yatasaddaq." Ya. Ayahku Yazid, ya, pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Ya. Biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Ya. Beliau mempercayakan uang dinar itu kepada seorang yang berada di masjid untuk dibagi-bagikan. Ya. Jadi dibagi-bagikan. Kemudian, ya, faji itu fa'akhadtuha. Lalu aku datang ke masjid untuk mengambil uang itu. Ya, fajituha wa ataituhu biha. Ya, fa ataitu biha. Lalu aku datang ke tempat ayahku dengan membawa, ya, dinar tersebut. Ya, dia izin ini kepada orang-orang di masjid. Namun tujuannya bukanlah untuk anaknya, tapi anaknya mungkin salah alamat, ya. Nah, kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, ya, disebutkan di sini bahwa wallah atau faqal, kata Yazid nih, faqal wallah ma iyyaka aradtu. Ya. Setelah melihatnya, maksudnya ayahnya ini melihat, ya, aku pun bersebut demi Allah, bukanlah kamu yang aku tuju untuk menerima sedekah itu. Ya, bukanlah engkau yang aku tuju untuk menerima sedekah itu. Wa qasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kejadian itu kami laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, laka ma nawaitu Yazid. Ya. Bagi engkau yang telah apa engkau niatkan, kata Rasulullah. Sementara walaka ma akhasta ya ma'an. Ya. Dan bagimu Ma'an, ya, anaknya Yazid tadi, ya, bagiku Ma'an, ya, apa yang telah kamu ambil tadi. Jadi ini salah satu di antara takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada awalnya niatnya Yazid, bapak dari Ma'an ini, dia berniat mensedekahkan dinar dan kemudian diserahkan kepada masjid. Al-maksud tidak lain adalah bahwa agar masjid atau DKM masjid itu membagi-bagikan kepada kaum muslimin. Namun tahu-tahu anaknya Yazid ini namanya Ma'an, dia datang tanpa disuruh, inisiatif dia tanpa disuruh, dia datang kepada pengurus masjid. Kemudian dia ambil itu sedekahnya bapaknya itu. Ya. Kemudian dikatakan, "Wahai bapakku, ya, sedekahmu yang di masjid itu aku ambil," katanya. Kemudian bapaknya mengatakan bahwa, "Wahai Ma'an, ya, maksud sedekahku ini bukanlah aku niatkan untuk memberikan kepada engkau. Akan tetapi aku berikan kepada DKM masjid untuk dibagi-bagikan, ya, mungkin buat jamaah atau kaum muslimin yang lain begitu." Ya. Nah, kemudian untuk mencari hukum dalam masalah ini,
Apa yang dilakukan oleh Yazid? Yazid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya bersedekah kepada DKM masjid untuk dibagi-bagikan ya untuk jamaah. Namun anak saya itu mengambil tanpa saya suruh dengan inisiatif. Ya, maksudnya juga akan dibagi-bagikan dan termasuk dia juga yang mengambilnya." Ya. Nah, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Yazid, bagimu karena kamu niatkan untuk ke masjid, diberikan dinar itu ke masjid, ya, niatmu sudah sampai. Nah, kemudian namun buat Ma'an, ya, anaknya Yazid ini, ya, kamu ambil apa yang telah kamu tadi minta dari pengurus masjid." Ya, termasuk salah satu di antara takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya disetujui walaupun tanpa niat dari Yazid kepada anaknya Ma'an. Kalau Ma'an itu kan memang tanggung jawab dari bapaknya memberikan rezeki, menjadikan nafkah ya. Tapi ini mungkin ikut andil barangkali ya. Namanya bagi-bagi yang seperti itu kan biasanya bapakku yang bagi kan begitu. Ya, bapakku yang bagi gitu, masa aku gak dapat kan gitu ya. Seperti itu ya. Ini inisiatifnya saja ya. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah ya. Kita lihat dari hadis yang mulia ini ya. Ada beberapa juga diantaranya kata-kata asing ya, atau kosakatanya adalah kalimat fajitu fa'agastuha, lantas aku datang ke masjid. Siapa yang datang di sini? Tidak lain adalah Ma'an, anaknya Yazid. Ya, mengambil uang itu, maksudnya mengambil dinar itu dari orang yang mendapatkan mandat dari ayahnya untuk menyedekahkan kepada kaum muslimin yang lain yang ada di masjid. Kemudian Ma'an dengan inisiatifnya diambil saja, diminta gitu, enggak disuruh oleh bapaknya. Ya. Nah, maka dari itu dikatakan fa'ataituhu, lalu aku Ma'an datang ke tempat ayahku dengan membawa dinar tersebut. Bapaknya tidak marah. Ya. Kalau kayak kita kan, ngapain kamu ngambil? Kan buat kamu. Kan biasanya gitu ya, dimarahin gitu ya. Nah, keadaan demikian, maka Yazid mencari hukum kepada Rasulullah SAW. Artinya adalah hal yang demikian itu boleh atau tidak gitu ya. Karena aslinya Yazid ini berniat adalah bukan untuk anaknya gitu. Ya. Fakasamtuhu, selanjutnya kejadian itu ya, aku sampaikan atau aku laporkan tentang Ma'an ini kepada Rasulullah SAW untuk mencari hukum dan ketetapan apakah ini boleh atau tidak ya. Makanya Yazid bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, laka ma nawaitu, ya, bagi engkau Yazid, ya, yakni apa yang telah engkau niatkan. Seandainya engkau berniat memberikan dinar itu, sedekah itu kepada masjid, sudah sampai itu. Ya, sudah sampai. Ya, sudah sampai. Dan falah sedekah kamu itu adalah kamu sudah dapatkan. Kemudian Nabi tunjukkan kepada ayah Ma'an ini, Yazid ini adalah hal ini disebabkan tidak lain adalah karena Yazid berniat menyedekahkan dinar tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal anaknya sendiri adalah membutuhkan juga. Ya, walaupun bapaknya orang kaya, nggak tahu bapaknya nggak ngasih atau gimana ya. Mungkin nggak cocok. Barangkali kan ada juga itu bapak giliran ngasih kepada orang lain dia semangat banget. Giliran anaknya kan begitu ya. Tapi walau alam itu tidak disebutkan hal demikian. Namun untuk melegalkan hukum di sini adalah bahwa dua-duanya sama-sama memperoleh kebaikan. Kalau ayahnya memperoleh kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana satu kebaikan tadi disebutkan adalah 10 kali lipat. Sementara anaknya walaupun ini adalah merupakan bukan niat ayahnya untuk mengasihi kepada dia, tetapi hal yang demikian halal bagi dia ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah katakan laka ma akasta. Ya, laka ma akasta. Maksudnya adalah sabda Nabi kepada siapa? Kepada Ma'an. Ya, bagimu wahai Ma'an, apa yang kamu ambil, ya, milikmu itu. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW ditunjukkan kepada anak Yazid, Ma'an, hal ini disebabkan adalah Ma'an mengambil sedekah itu dengan cara yang benar dan sah secara syar'i, karena dia, ya, ada seseorang datang ke masjid, ya, mungkin putus ongkos musafir segala macam, kita tidak tahu, ya. Sementara ada barang masjid, ya kira kita tidak memiliki, masjid itu tidak memiliki CCTV barangkali gitu ya. Hanya sekadar mengambil kopiah saja, ini boleh atau tidak? Ya. Nah, kemudian tujuan utama adalah
seorang musafir kehabisan ongkos. Bagaimana kita akan mempercayai yang seperti itu? Ya, yang seharusnya kan apapun yang diambil, pengurus masjid tidak pelit, pasti dikasih. Tapi kalau sudah awalnya seperti itu, ya bagaimana? Ya, ini orang benar-benar bohong-bohongan atau dusta saja, ya, nanti masuk masjid yang satu, masuk lagi ke masjid yang lain, kan begitu. Namanya kita di Jakarta kan seperti itu. Ya, Jakarta seperti itu. Bahkan Anda pernah jadi pengurus masjid, ada orang mualaf pernikahan antara Manado dengan Cina Bangka. Ya. Ketika kita jadi pengurus masjid, dia datang bawa sertifikat, ya, dia sudah masuk Islam. Kemudian kedatangan dia ke masjid itu sekadar apa katanya? Saya mohon doa dari para jamaah. Saya tidak butuh apa-apa. Ya. Nah, setelah saya disyahadatkan ini, saya akan masuk pesantren. Cuma hanya saja barangkali kalau ada kain sarung yang masih layak pakai, ya, kalau ada sajadah layak pakai, baju layak pakai. Cuman yang tidak disebutkan kalau ada duit nggak layak pakai, nggak disebutkan. Ya, nah datangnya ketika itu waktu maghrib, jamaah tarik udah begitu dia tunggu sampai isya, jamaah ada bawa sarung, bawa baju, ya, bawa sajadah, bawa uang. Lumayan juga sih. Ya. Selang berapa kemudian saya cuman 2 periode saja jadi pengurus masjid, diganti sama pengurus yang lain. Jauh sebelum itu datang lagi dia. Saya mengenali orang itu, saya katakan kepada pengurus masjid itu, boleh nggak saya menasihatin orang ini? Saya bilang, emang kenapa? Dulu dia datang waktu baru mualaf, katanya mau nyantri, minta ini minta itu kepada, terutama adalah doa dari para jamaah. Sekarang dia surat mualafnya itu sudah apa namanya, masuk Islamnya itu diperbarui lagi. Tapi datang kedua ini bawa anak. Nah itu yang jadi masalah bagi saya bilang sama DKM-nya, boleh nggak saya menasihatin? Enggak Ustaz, nanti malu. Enggak, saya nggak mempermalukan dia. Karena apa? Adinu nasihat, saya bilang kan agama itu nasihat. Supaya apa? Ya, kita baca sebuah hadis tentang bagaimana ketika seseorang itu, ya, menadahkan tangannya meminta kepada orang lain, apa akibatnya nanti? Ya, mukanya ini tidak memiliki, di akhirat tidak memiliki. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yadul ulia khairan min yadus sufla. Ya, tangan di atas itu adalah lebih baik dari tangan di bawah. Apa maksudnya itu? Ya, apa maksudnya? Tidak lain adalah memberi itu lebih baik daripada meminta. Apalagi kalau memintanya, ya, bukan hanya keperluan yang sangat mendesak gitu. Ya, menjadi profesi atau minta-minta di sini, mungkin di kampung keadaannya bagaimana?